我们确实非常感谢协会这边能够短时间内促成我们这次在迪拜的集训，因为在迪拜这边的天气和我们下一场比赛沙特客场。Sejenak kita tidak melupakan pertandingan penting pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada saat melawan Australia dan Bahrain. Namun ada sesuatu hal yang menarik untuk disimak ketika PSSI yang sedang gencar-gencarnya melakukan manuver membangun timnas Indonesia dengan mendatangkan para pemain keturunan berlabel Grade A, membuat negara-negara ASEAN kian merasa iri dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia saat ini. Karena kita tahu sendiri, 4 pemain naturalisasi seperti Ole, Audero, Dean James, bahkan Pelupesi adalah pemain berkualitas berpotensial karena mereka memang dari kecil tumbuh di negara Belanda yang membuktikan Belanda mempunyai bibit-bibit unggulan bagi sepak bola karena memang Belanda dikenal dengan negara maju. Tak heran jika timnas Indonesia saat ini dikenal dengan timnas cabang, maka sesuatu hal yang wajar jika media-media ASEAN Asia, bahkan dunia, banyak yang menyoroti perkembangan timnas Indonesia, termasuk pada saat Indonesia akan bertanding, yang dimana pertandingan itu akan disiarkan langsung di 149 negara, dan laga yang dinanti-nanti pada saat melawan Australia yang menjadi lawan debutan dari Patrick Kluivert beserta jajarannya sebagai pelatih dan asisten pelatih timnas Indonesia. Selain Bahrain yang jengkel terhadap perkembangan timnas Indonesia karena banyaknya pemain diaspora Indonesia Belanda yang disebut mereka bakal menjalani telaga melawan Belanda bukan melawan Indonesia. Selain itu, ternyata Cina juga ikut-ikutan menyoroti timnas Indonesia dan tak terima dengan adanya pemain baru timnas Indonesia. Belum lagi soal adanya tim pelatih beserta tim penasehat, tim Dirtek, yang semuanya akan diisi oleh nama-nama terbaik dari Belanda. Sesuatu yang membuat Cina menyebut jika Indonesia tidak lama lagi benar-benar menjadi ancaman serius di tim-tim besar Asia, dikarenakan karena mewahnya skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia sekarang. Untuk itu, lantas seperti apakah Cina yang ikut-ikutan protes ke Indonesia? Mari kita simak berita selengkapnya. Lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Ya, dulu kita sangat kerepotan untuk menghadapi tim-tim dari tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Vietnam hingga Thailand, yang jika berhadapan dengan mereka kita udah ciut duluan. Tetapi dengan berjalannya waktu beserta kecerdasan yang dimiliki oleh PSSI untuk mendatangkan para pemain keturunan guna memperkuat pondasi-pondasi kokoh di timnas Indonesia, kini Indonesia sangatlah pede untuk menentang tim-tim besar di ASEAN. Tidak hanya itu, sekarang timnas Indonesia sangat optimis untuk bisa lolos ke Piala Dunia, dan hal itulah yang membuat Indonesia banyak sorotan, termasuk ketika menjalani laga kualifikasi Piala Dunia di round ketiga ini, ketika akan ada 149 negara yang berebut hak siar demi menonton pertandingan timnas Indonesia. Sesuatu yang juga membuat pelatih Australia terkejut, karena pada saat melawan Australia akan menjadi debutan pelatih baru serta beberapa pemain baru. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ya, dengan perkembangan timnas Indonesia yang begitu besar, membuat media Cina tidak habis pikir mengutik timnas Indonesia yang dulunya melempem kini menjadi sangar. Seperti yang dikutip dari media Cina, Sohu menyebut soal kekuatan timnas Indonesia yang benar-benar menjadi ancaman baru di kawasan ASEAN. Mereka menilai jika Vietnam maupun Thailand tak akan mampu mengalahkan timnas Indonesia seperti dulu-dulu. Salah besar jika mengabaikan Indonesia. Dulu Indonesia merupakan tim pertama di Asia yang mengikuti Piala Dunia dan mengusung nama Hindia Belanda. Sepak bola sudah mengakar di negeri ini sejak lama, namun tim Indonesia tak pernah mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Mereka bahkan termasuk kelompok terlemah di kawasan itu. Pada 2005, Zheng Cheng, seorang penjaga gawang yang tidak mendapatkan tempat di Cina, saat itu menjadi kekuatan utama klub Surabaya, yakni Persebaya dengan status pinjaman. Bayangkan saja, kiper berusia 20 tahun yang menjadi andalan klub Indonesia menunjukkan betapa lemahnya level sepak bola mereka ketika itu. Namun tingkat Indonesia telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Peringkat tim Indonesia naik 30 peringkat.
Mereka pun untuk pertama kalinya memasuki babak 16 besar Piala Asia 2023 dan sekarang memiliki peluang yang sama dengan Cina untuk lolos ke Piala Dunia. Yang jelas, sepak bola Indonesia sedang mengalami perkembangan yang luar biasa, tulis Sohu. Selanjutnya, media Cina itu menilai jika dalam waktu dekat ini Indonesia bisa menjadi ancaman yang nyata bagi tim-tim besar Asia lainnya. Bahkan Indonesia akan jauh meninggalkan Thailand serta Vietnam yang dianggap sebagai rival terkuat di ASEAN saat ini. Dari apa yang terjadi, timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain berkualitas dari Eropa wajib diwaspadai. Di masa mendatang, Cina dan negara-negara kuat di Asia benar-benar harus memperhatikan sepak bola Indonesia juga. Sepak bola Asia Tenggara selalu memiliki 1-2 kuda hitam perkasa di turnamen kontinental. Dulu ada Thailand serta Vietnam, dan sekarang tidak menutup kemungkinan kedepannya giliran timnas Indonesia yang akan jadi kekuatan super di ASEAN atau bahkan di Asia, tulis Sohu. Ya, selain memuji timnas Indonesia, Sohu yang sepertinya tidak terima dengan penambahan para pemain timnas Indonesia. Seperti yang terjadi pada kasus trio Enjoy Yam hanya membutuhkan waktu 16 hari untuk mengklirkan semua. Karena federasi dari ketiga pemain tersebut sudah dinyatakan selesai. Jadi tidak menutup kemungkinan jika mereka akan menjalani debut melawan Australia dan Bahrain. Belum lagi kemarin ada paket rombongan tim development yang juga merapat ke Indonesia. Semakin menambah nuansa Belanda di timnas Indonesia. Sesuatu hal yang membuat Sohu mengatakan jika timnas Indonesia adalah tim Belanda versi Asia. Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan mereka secara komprehensif, meningkatkan susunan pemain lapangan depan gelandang bek dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tulis Sohu. Ya, dari media Cina yang mengatakan jika timnas Indonesia akan menjadi ancaman yang besar di kawasan Asia akan benar adanya. Karena memang benar manuver PSSI yang saat ini satset dengan cepatnya mohon naturalisasi pemain dan mampu menarik atensi dari banyak pihak. Tidak ada yang menyangka jika timnas Indonesia akan melakukan gerakan seperti ini. Terlebih tadi para pemain diaspora yang diangkut adalah pemain diaspora berkualitas. Ininya jika mereka yang mempunyai daerah Indonesia dan jelas asal-usulnya, maka bagaimana tidak kita angkut. Karena ini adalah saatnya kita untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana sepak bola Indonesia bisa bersaing di kancah Asia bahkan dunia. Dengan semua yang telah terjadi, enjoy dan nikmati aja nyinyiran dari negara lain. Lebih baik fokus aja kepada ajang Piala Dunia yang sudah di depan mata. Karena Indonesia telah bangkit dari tidurnya.